kita coba membahas sedikit tentang napas dan nutrisi buat kepala kita ya. Di antara kita yang hadir di sini ada yang belum uban? Coba tunjuk tangan. Belum uban ya? Oke. Udah banyak ya? Oke. Ada yang pengen ubannya sebagai dekorasi saja? Atau sedikit-sedikit gitu? Tapi hari ini kita nggak membahas uban. Uban adalah salah satu implikasi di mana asupan nutrisi energi alam itu kurang ke kepala kita. Oke. Seiring dengan waktu, seiring dengan umurnya kita ya, kelembutan napas kita berkurang karena kita bernapasnya dari dada. Napas lembut itu hanya bisa dilakukan melalui perut. Jadi seiring waktu kita bernapas dari perut semakin jarang, apalagi kita cukup makan dan kadang-kadang berlebih, berlimpah kita makan, sehingga perut kita jarang bergeming. Kelembutannya pun kurang karena terlalu padat, entah di lambung kita padat ketika kita mengisinya, ataukah di usus besar kita padat karena banyak ampasnya yang tersisa. Nah, oleh sebab itu ketika kita kenyang, yang pertama ya, ketika kita kenyang kita menjadi ngantuk karena distribusi oksigen itu diprioritaskan ke lambung kita. Salah satu penyebab cepatnya kita uban. Terus yang kedua, dengan kompleksitas kehidupan kita berkeluarga, kita punya anak, banyak tanggung jawab, banyak pikiran, banyak ini, banyak itu, dan seterusnya. Itu juga mengkonsumsi oksigennya kita, sehingga akar-akar rambut kita ini tidak legam lagi dia. Oleh sebab itu kita cepat uban juga, cepat pelupa juga. Jadi banyak hal yang diakibatkan oleh kekurangan nutrisi energi dari alam ini ya, salah satunya oksigen ini. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama karena lambung kita penuh, jadi oksigen itu diprioritaskan di lambung. Terus seiring dengan waktu kita memiliki tanggung jawab yang banyak, ketakutan, kekhawatiran, terus banyaknya pikiran dan seterusnya, itu mengkonsumsi oksigen. Jadi selain lambung kita ketika pencernaan kita penuh, pikiran yang begitu kisruhnya juga menimbulkan konsumsi oksigen itu tidak sepenuhnya digunakan untuk kesehatan kita. Nah, di samping itu, seiring waktu dan semakin umur kita tua, kemampuan kita untuk membeli mungkin bertambah. Kita memiliki TV pakai remote, memiliki AC pakai remote, segala macam pakai remote, yang menyebabkan kepala kita selalu ada di atas, jarang dia di bawah, jarang kita nyungkel. Apa itu nyungkel bahasa Indonesianya? Jarang kita menunduk. Makanya kayak di Cina latihan kungfu aja ada dia yang di bawah ada, biar satu elastisitas persendiannya bagus, kedua tulangnya bagus, dan kepala itu bukan saat tidur saja dia dapat nutrisi yang cukup. Karena khusus yang ke atas ini itu berkenaan dengan kehalusan, kelembutan, dan kedalaman napasnya kita. Kedalaman, kelembutan, kehalusan yang kurang ini menyebabkan cepat uban
cepat jadi pelupa, begitu juga mata yang harusnya sehat juga jadi tidak sehat, bahkan gampang buram. Nah, kalau seperti itu terjadi, maka keliengan mungkin sering terjadi juga ketika kita jongkok terus bangun, bisa kita kunang-kunang dan seterusnya gitu. Bagaimana caranya menyikapi? Kita bisa lakukan dengan napas cepat, bisa karena menggesek sampai ke atas. Untuk perbaikan nektar, napas 2 jari juga untuk menutrisi otak kita karena ada 4 nektar yang ada di kepala kita. Plus kalau misalkan sempat, setiap kali keramas belajarlah memijat di kepalanya, jadi dipijat-pijatlah itu, karena dengan begitu proses pembakarannya yang tersisa mungkin dari karbon dioksida dan lain sebagainya yang tersisa bisa kebuang. Dan karena terjadi pemijatan, massage, acupressure itu digolongkan olahraga pasif. Jadi artinya apa olahraga pasif? Kita mengirimkan energi atau nutrisi melalui tekanan-tekanan. Gitu. Ada pertanyaan sampai situ? Jadi nanti 3 bulan lagi setelah terus berlatih tidak ada lagi yang uban ya. Ya ubannya 1212 nggak apa-apa lah. Ya kita tes ya 3 bulan. Setiap kali keramas lakukan pemijatan di kepala ya, satu rumusnya. Terus kedua, ketika kita melakukan napas cepat, lakukanlah dengan sempurna gitu. Sampai mata terasa piang, terutama jurus yang ke-9, jurus balon ya. Itu juga mendistribusi ke atas. Jadi pemijatan dilakukan, mata dinutrisi, telinga, muka semuanya dinutrisi. Lalu ketika melakukan napas 2 jari, rasakan nektar-nektar yang ada di kepalanya kita. Sistem koordinasinya, sistem otomasinya, sistem istirahatnya, sistem spiritual kita, intuisi, nalar, kesadaran, kecerdasan kita. Nah, sekarang kita harus sudah mengarah ke melakukan gerakan, melakukan jurus yang disadari gitu, dengan kesadaran. Kira-kira susah nggak? Belum kebayang? Ya, oke. Ya, satu pemijatan nggak susah kan? Itu pemijatan nggak susah. Terus yang kedua, setiap kali lakukan dengan sadar. Kemarin yang kita kumpul di sini dan kita berlatih rebahan dan kita belajar tidur kan? Belajar tidur dengan mengembang-ngempeskan seakan-akan mata kita bernapas. Kalau kemarin tentang mata, kita perluas lagi tentang kepala. Jadi seakan-akan kepala kita yang kembang-kempes. Coba sekarang duduk dengan tegak. Kita lakukan pernapasan otak ya. Jadi bagaimana caranya?